Hai, balik lagi di EWPP Plot. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Mash Burned di episode kedua anime Mashle. Wibu. Episode kedua dibuka dengan situasi di biro sihir setelah kedatangan kepala sekolah Welberg dan Rain. Order Medal tetap kekeh mau menghukum mati Mash Burned, tapi Welberg meminta untuk hukuman Mash ditunda dulu. Menurut Welberg, ini pertama kalinya Innocent Zero mengirim utusan. Ada kemungkinan bahwa Mash bisa memberi petunjuk keberadaan Innocent Zero. Mash malah mengoceh jika Welberg terlihat seperti orang penting. 校長、なんかすごい人感ありますけど。 Hade. Lalu Ryoh bilang jika Welberg adalah mantan visioner suci. Dia adalah legenda hidup, satu-satunya orang yang bisa melawan Innocent Zero saat masih muda. Dia adalah orang yang dihormati dan orang nomor satu di dunia. Tapi tetap saja, si kacamata Order Medal masih tetap mau mengeksekusi mati Mash. Katanya demi peraturan dan bla 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 bla. Tak disangka, Welberg menundukkan badannya dan memohon. Meskipun Mash tidak bisa menggunakan sihir, urakan, dan tidak terlalu pintar, tapi dia punya bakat untuk mempengaruhi hati orang. Welberg yakin orang seperti itu bisa mengubah cara mereka memandang dunia ini. Selama ini orang yang tak punya sihir diperlakukan rendah dan Welberg menentang perlakuan seperti itu. Order Medal masih keras kepala dan tetap ingin menghukum Mash. Lalu tiba-tiba Rain berlutut dan ikut memohon. Rain bilang Mash Burned telah membuktikan dirinya layak dipercaya. Tapi anggota visioner suci yang lain tetap ingin mengikuti peraturan yang ada. Saat perdebatan panas, tiba-tiba si Bapak Jenggot terbangun dan berkomentar. Intinya, Bapak Jenggot ingin hukuman Mash ditunda karena dia sudah merasa Mash Burned telah menolongnya dari kematian. Setelah menimbang-nimbang, Order Medal akhirnya menyetujui hukuman Mash ditunda dengan syarat Mash harus membuktikan dirinya kuat melawan Innocent Zero, yaitu Mash harus bisa menjadi calon visioner suci tahun ini. Jika gagal, Mash akan dieksekusi mati. Seperti biasa, Mash hanya mengiyakan saja. なるほど。了解しました。 Mash bilang dia akan mengalahkan Innocent Zero. Zero boy! Keesokan harinya, Mash bercerita kepada teman-temannya apa yang terjadi di biro sihir, sekaligus ingin mengonfirmasi jika Mash benar-benar tidak bisa menggunakan sihir. Lalu Dot mengajak Mash untuk jalan-jalan ke kota untuk refreshing. Beralih ke kota, terlihat Finn sedang menunggu teman-temannya datang. Saat sedang menunggu, tiba-tiba Finn dikagetkan dengan sosok berbaju zirah yang muncul di depannya. Ternyata itu adalah Dot. Lalu setelah itu, Mash juga datang dengan cara yang kocak memakai baju latihannya. Mash bilang ini pertama kalinya dia keluar bermain, jadi dia bingung mau pakai baju apa. Benar-benar Finn merasa malu jalan dengan teman-temannya seperti Dot dan Mash. Tak lama, Lance datang. Finn melihat Lance berpakaian normal. Itu yang dia pikirkan sebelum... Bejir, siskon satu ini memang rada gak beres. Circle najis. Saat mereka sedang jalan-jalan, Dot mengatakan jika di sini ada satu permainan yang sangat terkenal, yaitu permainan membuat koala bersin. Bukan sembarang bersin, tapi bersin koala ini bisa mengeras seperti busur panah. やってみよう。 Mash lalu mencoba lebih dulu. Saat Mash mencoba, Dot meremehkan dengan bilang untuk pemula seperti Mash akan sulit membuat koala bersin. Tiba-tiba, satu bersin koala mengenai kepala Dot. Dot lalu ingin mencoba juga. Dan saat Dot mencoba, kejadian kembali terulang. Tapi kali ini mengenai kepala Mash. Selanjutnya, mereka berencana ingin membeli tongkat baru, apalagi ada rumor tentang ujian calon visioner suci yang sudah dekat.
Karena kasus Innocent Zero, ujian akan dilaksanakan awal tahun. Karena sebelumnya Adler mendapatkan koin dari Lang, otomatis mereka bisa mengikuti ujian seleksi. Lance bilang meskipun Mesh tidak bisa menggunakan sihir, tapi dia tidak akan menahan diri demi adiknya tersayang. Tanpa sadar, akhirnya mereka sampai di tempat penjual tongkat sihir. Di dalam banyak sekali tongkat sihir yang melayang. Di dalam mereka disambut oleh pemilik toko. Si pemilik toko mengenali mereka dari Akademi Eston. Yang pertama memilih tongkat adalah Finn. Finn maju dan mengangkat tangannya. Itu karena kekuatan sihir seseorang akan mendatangkan tongkat yang tepat. Tongkat yang cocok juga bisa meningkatkan sihir seseorang. Selanjutnya, giliran Lance yang memilih tongkatnya. Dan Lance mendapatkan tongkat yang cukup kuat. Lalu si pemilik toko bertanya, apakah Mesh mau mencobanya? Tapi Finn khawatir karena Mesh tidak punya kekuatan sihir, tidak akan ada tongkat yang bereaksi kepadanya. Tapi tak disangka, Mesh mau mencobanya. Saat Mesh mengangkat tangannya, tiba-tiba pandangannya teralih dengan tongkat yang ada di lantai. Kata pemilik toko, itu sudah lama di sana. Tongkat itu sangat berat, jadi tak ada yang bisa mengangkatnya. Katanya, air elf akan muncul dari bawahnya dan tongkat yang kuat bisa dibuat menggunakan air itu. Si pemilik toko bilang tidak ada yang bisa mengangkat tongkat sihir itu selama seabad terakhir. Menyadari perkataan itu, teman-teman Mesh yakin jika Mesh akan mencoba mengangkat tongkat itu. Benar saja, Mesh maju dan akan mengangkat tongkat itu. Dan sama seperti yang kalian pikirkan, Mesh dengan mudah mengangkat tongkat itu. Air elf yang dimaksud tadi pun muncrat. Menyembur maksudnya. Dan ya, begitulah caranya Mesh mendapatkan tongkat sihirnya. Dan Lance pun tidak jadi membeli tongkat sihir. Kembali ke kota, Lemon dan Kapten. Lupa lagi namanya. Kalau ada yang ingat namanya, tulis di kolom komentar. Mereka datang terlambat dan jalan-jalannya pun dimulai. Sore tiba, pesta jalan-jalannya berakhir. Mesh mengatakan dia belum pernah pergi bersama teman-temannya. Mesh merasa senang dan ingin melakukannya lagi. Beberapa hari berlalu, persiapan ujian pemilihan visioner suci sudah siap. Sebelum itu, Mesh mengatakan dia ingin pulang dulu. Di sisi lain, di sebuah tempat, di meja makan, dipenuhi makanan mewah dan lilin elegan, Arthur Medel menemui seseorang. Arthur Medel meminta pada orang itu untuk menghalangi Mesh mengikuti ujian kandidat visioner suci. Dan orang itu adalah Margaret Makaron, perwakilan asrama Orca. Kita panggil saja dia Makaron. Makaron sempat menolak keinginan Arthur. Dia tidak mau menuruti sembarang perintah. Dia hanya peduli dengan stimulasi atau pembangkit gairah pertarungan. Arthur bercerita jika Mesh sudah mengalahkan Abel. Makaron bilang itu tidak melambangkan kekuatan apapun. Tapi saat Arthur bilang Mesh melakukannya tanpa sihir, Makaron mulai tertarik. Makaron lalu memainkan piano, memainkan sebuah lagu. Kembali ke rumah kecil Mesh, Mesh bertemu dengan ayahnya dan kapten polisi waktu itu. Ternyata bukan hanya Mesh, tapi teman-temannya juga ikut. Ayah Mesh begitu tersentuh karena Mesh akhirnya punya teman. Teman-teman Mesh memperkenalkan dirinya dengan cara mereka masing-masing. Di sisi lain, Makaron dan pengikutnya sedang dalam perjalanan ke rumah Mesh. Makaron tertarik dengan Mesh karena bisa mengalahkan Abel tanpa sihir. Tapi di tengah perjalanan, serangan mendadak datang dari atas. Hujan pedang muncul. Kalian sudah pasti tahu sihir siapa itu. Ya, itu adalah Rain yang mencoba menghalangi Makaron menemui Mesh. Dan episode kedua pun berakhir. Apakah akan ada pertarungan antara Makaron melawan Rain di episode ketiga? Menarik untuk kita nantikan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe RWTP Plot biar kamu gak ketinggalan informasi. Dan sampai jumpa.